Ratusan warga Desa Ngenep Karangplosok kembali berdemo menduduki Balai Desa Ngenep. Aksi warga ini menuntut Kepala Desa Ngenep mundur dari jabatannya karena oknum Kepala Desa bernama Suwardi diduga telah melakukan tindakan mesum dengan warganya sendiri. Ratusan warga masyarakat melakukan aksi dan berorasi di depan kantor Desa Ngenep Kecamatan Karangplosok. Aksi warga ini tak lain menuntut seorang kepala desa bernama Suwardi untuk mundur dari jabatannya. Dijaga ketat dari Kepolisian Resort Kabupaten Malang, warga menuntut keras perilaku kepala desa yang tidak bisa ditolerir. Dugaan perselingkuhan dengan pembantunya dianggap mencoreng nama baik desa. Untuk menghindari terjadinya kekacauan, Badan Perwakilan Desa merespon permintaan warga dengan melakukan perundingan secara tertutup. Sementara dari hasil perundingan BPD, akhirnya memutuskan dengan menertibkan surat penonaktifan Suwardi sebagai Kepala Desa Ngenep. Dengan segala kewenangan yang dimiliki oleh BPD hari ini memutuskan untuk menonaktifkan Kepala Desa Ngenep atas nama Bapak Suwardi. Nah, biar beliaunya juga berkonsentrasi terhadap kasus hukum yang ada dan BPD sama perangkat yang ada bisa berkomunikasi langsung dan juga merumuskan sebuah langkah-langkah ke depan untuk kemajuan desanya. Saya kira itu. Yang paling signifikan tuntutan apa sih Pak dari warga ini? Sebenarnya asusila. Ya, asusila itu terlepas dari tatanan hukum negara juga salah, dari tatanan agama juga sangat merugikan banyak orang. Karena itu nanti akan imbasnya keseluruhan masyarakat. Banyak hal yang mempengaruhi, ya. Karena itu pastinya berkaitan dengan moral. Menanggapi hal tersebut, koordinator aksi mengaku merasa lega karena tuntutannya dikabulkan. Warga berharap tidak hanya satu kasus yang harus ditangani, namun dugaan kasus lain seperti markup mobil siaga dan perataan tanah juga harus diperhatikan aparat penegak hukum. Untuk keputusan sementara masyarakat bisa menerimanya. Dan tapi untuk ke depannya tindak asusila tetap diproses. Tetap proses dan BPD juga harus tetap mengawal. Karena BPD juga selaku perwakilan dari masyarakat. Alhamdulillah Mas, hari ini kita sudah menemukan titik terang dan keputusan hari ini sudah mewakili kemauan warga, tuntutan warga itu. Yang akan mengawal dan mengawal langsung. Kami juga akan matre ditandatangani dan segera ditindaklanjuti. Ribuan Aremania dan Aremanitas Senin siang melakukan aksi demonstrasi menolak dualisme Yayasan Arema dan klub sepak bola Arema. Aremania menuntut agar dua yayasan tersebut segera diakhiri dan kembali bersatu untuk kemajuan sepak bola Malang. Dualisme kepengurusan Yayasan Arema yakni Arema FC dan Arema Indonesia yang hingga kini tak kunjung bersatu mulai menuai aksi prihatin dari supporter. Senin siang, ribuan Aremania dan Aremanita turun jalan mengkritisi dualisme kepengurusan Yayasan Arema. Dengan membawa poster berisi tuntutan, ribuan supporter Arema ini melakukan aksi dengan long march dari Patung Singa Jalan Trunojoyo menuju depan DPRD Kota Malang. Dalam orasinya, Aremania mengaku sudah resah dengan adanya dualisme Yayasan Arema yang terjadi sudah 9 tahun lamanya. Hal ini berdampak pada konflik Aremania sendiri. Untuk itu dalam aksi tersebut, supporter kebanggaan kesebelasan Arema mendesak agar dua kubu pengurus yayasan duduk bersama menyelesaikan dualisme Yayasan Arema sehingga menjadi satu dan bersama memajukan sepak bola di Malang Raya. Selain itu, Aremania juga mendesak pengurus yayasan agar menemui Aremania dan menjelaskan pokok persoalan terkait masalah dualisme kepengurusan. Selain itu, Aremania juga meminta Forpimda Malang Raya agar membantu mendatangkan kepengurusan yayasan yang selama ini sulit dicari dan ditemui oleh Aremania. Sementara, selama 9 tahun mengalami dualisme yayasan sangat merugikan Aremania karena terjadi perpecahan di antara Aremania. Gerakan ini adalah gerakan keresahan Aremania mengenai kondisi situasi dua Arema di Malang yang sudah terjadi sekitar 9 tahun lamanya. 9 tahun nggak ada solusi, nggak ada pemecahan, makin kita terpecah belah. Sehingga Aremania saling beradu argumentasi. Sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan ini akan terus-terusan begini? Kasihan adik-adik kita, kasihan Aremania. Di Indonesia Aremania sudah
jatuh. Mari kita bangun lagi dengan persatuan, dengan kebaikan. Tuntutan kami adalah datangkan organ Yayasan Arema ke Malang. Temui Aremania, kita bicara baik-baik. Ada masalah apa sehingga Arema menjadi dua. Intinya begitu aja. Kami ingin organ yayasan setidaknya yang tercatat di Menkumham sampai dari tahun 2015, pembinanya Daryoto, pengawas Bambang Winarno, dan ketuanya M. Nur. Kemudian bendaharanya Rendra Kresna. Yang satu lagi Mujito Mujiono, sekretaris, sudah meninggal dunia. Kami ingin organ yayasan yang masih tercatat di Menkumham tahun 2015 datang ke Malang, temui Aremania. Dan yang kedua, kami ingin bapak-bapak kita, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak DPRD, semua orang tua kita yang di Malang membantu kita memfasilitasi untuk mendatangkan yayasan yang selama ini sulit kita cari. Kira-kira begitu. Simon Alfredo melaporkan. Tim eskapasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur terus melakukan eskapasi temuan candi di Dusun Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Di tahap 3 eskapasi hari keempat, Candi Pendem ditemukan sebuah peripih di dalam sumuran sedalam 2 meter di dalam Candi Pendem. Sebuah relik peripih peninggalan sejarah abad 10 di zaman Empu Sendok sebagai tempat penyimpanan simbol para dewa ditemukan di dalam sumuran sedalam 2 meter di Candi Pendem, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Temuan baru di dalam sumuran Candi Pendem berupa batu peripih ini berbentuk persegi 4 dengan ukuran panjang 49 cm dan lebar 48 cm. Dengan lubang tengah kotak ukuran 15 x 15 cm berada di tengah-tengah sumuran dengan diapit 2 batu andesit. Selain peripih dalam galian sumuran sedalam 2 meter juga ditemukan sebuah pecahan logam di sekitar peripih. Menanggapi temuan Candi Pendem, Ikatan Arkeolog Jawa Timur menjelaskan, temuan peripih di dalam sumuran candi semakin menguatkan bahwa Candi Pendem ini merupakan peninggalan sejarah abad 10 zaman Empu Sendok. Dengan ditandai di mana isi di dalam relik peripih biasa untuk menempatkan simbol-simbol 9 dewa sebagai syarat untuk mendirikan bangunan suci di zaman dahulu. Temuan dalam sumuran itu, jadi memang sudah merupakan satu kelaziman, bangunan suci, apalagi bangunan suci yang Siwa atau Hindu, itu dilengkapi dengan perigi atau sumuran. Dan di dalam sumuran itu umumnya juga ditempatkan peripih. Nah, peripih-peripih itu atau relik-relik itu ditempatkan dalam suatu wadah tersendiri. Nah, wadah itu bisa 1 lubang, 5 lubang, atau 9 lubang. Kebetulan yang ada di Pendem ini, batu peripihnya itu hanya 1 lubang. Sehingga sebenarnya kita mengharapkan ketika membuka tutupnya, itu mendapatkan sejumlah relik yang terkait dengan 8 unsur utama dewa-dewa penguasa arah mata angin. Namun sayang, ketika lubang pada peripih itu kita buka, ternyata tanahnya sudah teraduk dan tidak menemukan satupun indikasi adanya relik itu. Nah, jadi kita hanya mendapatkan data baru bahwa batu peripih itu ternyata yang di sini hanya 1 lubang. Dan yang menarik lagi, tutup lubangnya itu juga 1 batu yang ukurannya sepertinya sangat presisi, sehingga kita melihat adanya unsur kesengajaan untuk mencongkel tutup itu. Tidak ada kerusakan pada bagian timur. Sementara Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur merekomendasikan kepada pemerintah Kota Batu untuk segera mengambil tindakan khusus terkait pelestarian cagar budaya Candi Pendem, karena candi tersebut berada di atas tanah milik warga setempat. Dari hasil ekskavasi sebelumnya, arkeolog Balai Pelestarian menemukan beberapa pecahan tembikar dari beberapa wadah berhias seperti bejana, tempayan, dan vas ditemukan. Hanya pecahan mulut botol kaca yang diduga berasal dari masa kolonial. Dan di sekitar Candi Pendem juga ditemukan sebuah yoni dan nandi, serta patung dewa. Dan diperkirakan bahwa struktur bata kuno yang berada di situs Pendem ini merupakan sisa bangunan candi. Lalu kita melihat hasil ekskavasi ini memang menunjukkan suatu struktur candi. Ya. Dan yang kita perlu ketahui bersama bahwa ini berada di lahan milik perorangan. Sehingga ke depan pertama-tama selain kita menindaklanjutin kegiatan ekskavasi selanjutnya untuk lebih memperjelas
struktur ini. Yang kedua adalah kita juga harus memikirkan bagaimana melakukan pembebasan lahan. Nah, dalam ini ya perlu kita istilahnya ganti untung kepada masyarakat. Nah, kemudian di sini juga kita melihat pada sisi selatan ada makam keluarga, sehingga ini juga perlu kita lakukan relokasi makam, ya, dengan pembicaraan dengan warga ya atau masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melakukan penataan lingkungan Candi Pendem ini. Artinya kita perlu melakukan semacam penataan yang memiliki daya tarik sehingga ini bisa nanti dimanfaatkan untuk tempat salah satu fungsi wisata, gitu kan. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Diduga akibat tersumbat sampah, air meluap dan mengenangi jalan di kawasan Pasar Bulawang, Kabupaten Malang. Awal penghujan, banyak pihak berharap pemeliharaan dan pembersihan saluran air semakin sering untuk menghindari saluran tersumbat sehingga air bisa menjadi lancar. Beginilah pemandangan di depan kawasan Pasar Bulawang, Kabupaten Malang. Air menggenangi sebagian jalan ke kawasan pasar sehingga harus menjadi perhatian bersama. Akibatnya cukup mengganggu pengendara roda 2 maupun para pejalan kaki. Meluapnya air dari saluran air ini diduga akibat tersumbat material sampah sehingga air tidak lancar mengalir. Memasuki awal penghujan, pembersihan dan pemeliharaan saluran air harus mendapatkan perhatian lebih, khususnya yang berada di fasilitas umum karena akan berdampak pada terganggunya aktivitas kegiatan. Di kawasan tersebut sudah pernah tergenang air beberapa waktu yang lalu dan sekarang kembali terjadi. Menurut salah seorang warga pasar menjelaskan, tergenangnya sebagian jalan ini merepotkan para pejalan kaki karena harus berjalan di atas trotoar yang juga sempit. Sementara pengendara roda 2 akan basah apabila berhenti di genangan. Di lokasi terlihat genangan cukup lebar walaupun tidak dalam. Banyak pihak berharap segera ada penanganan sehingga genangan bisa segera surut dan aktivitas bisa kembali normal. Menggenang kira-kira sudah setahunan. Enggak, sekarang yang ini, posisi yang ini, yang sekarang ya, yang ini. Berapa hari ini? Ya, hanya satu kali ini. Satu kali ini Pak ya? Ya. Ini kan juga Pak berarti yang meluap yang dari sana ya, pintu air sebelah sana Pak ya? Dari kecil, kan ada yang sini buat Ya. dengan kotoran. Itu kan paruh hujan Pak, kan main-main hujan-hujan juga Pak kemarin. Kan ini Ya. pernah sempat berhenti kan, nggak pernah terendam lagi, pernah dulu kan pernah terendam terus berhenti kan? Ya, berhenti nggak sampai sore. Tapi ini kalau hujan lagi Ya, banjir. banjir lagi Pak ya? Ya. Pak kalau sini terganggu warga Pak aktivitasnya Pak ya? Gimana ya? Jalan, Kan ini kan pakai ini nggak bisa memadai. ya saluran airnya kecil Pak ya? Ya, kecil kan banyak kotorannya. Kotorannya Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Memasuki awal penghujan masih menyisakan kerusakan pelengsengan pinggir sungai di pinggir Jalan Raya Kebon Agung, Pakis Haji, Kabupaten Malang. Banyak pihak berharap pelengsengan segera perbaikan agar kerusakan tidak semakin parah. Beginilah pemandangan yang terlihat di pinggir Jalan Kebon Agung, Pakis Haji, Kabupaten Malang. Pelengsengan pinggir sungai ini sudah runtuh sejak beberapa bulan yang lalu dan sampai saat ini masih belum ada perbaikan. Pelengsengan pembatas jalan yang juga area masjid dengan sungai ini mengalami kerusakan akibat pondasi tergerus air. Tembok pelengsengan sepanjang lebih dari 4 meteran ini sudah runtuh dan bisa semakin melebar apabila air sungai mengalir deras pada saat hujan lebat turun. Kondisi ini dikhawatirkan banyak pihak karena pada musim penghujan ketika hujan deras turun, maka ketinggian air akan meningkat dan mengalir deras sehingga kerusakan pelengsengan bisa semakin parah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, ketika hujan deras turun di kawasan tersebut, air dari sungai bahkan tidak jarang meluap sampai ke pinggir jalan. Di lokasi lainnya juga terlihat hal yang sama. Tembok pelengsengan sudah runtuh dan sungai semakin lebar akibat tanah di pinggir jalan tergerus air, sehingga pengamanan dan perbaikan harus dilakukan agar kerusakan tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas pengguna jalan. Pertama yang itu cuma sedikit. Ya. Sedikit tuh mungkin udah 5 bulan, kalau yang ini masih baru. Masih baru. 2 bulan. Penghujan biasanya kan aliran biasanya semakin deras Pak ya? Iya. Ini kerusakan bisa semakin parah nih Pak ya?
kerusakan bisa semakin parah ini. Iya. Nah itu sudah mulai rekat. Retak itu sudah mulai tinggal nunggu itu ya, nunggu waktunya. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana Pak? Harapan sebagai warga. Jadi kan juga jalan buat ke ini juga ya, ke musola ya. Ya seharusnya ada perbaikan, apalagi itu ada kan musola. Musola Pak ya. Iya. Pasti ini kalau hujan biasanya volume kan tinggi juga Pak ya, volume airnya. Deras lagi kan Pak ya. Harapan ada perbaikan aja Pak ya. Iya. Bisa perbaikan. Perbaikan Pak ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Desa wisata terus bermunculan di Kota Batu dengan tujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat Kota Batu. Kali ini satu lagi desa wisata yang muncul yakni Kampung Wayang Beji, Dusun Jamberejo, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Dinas Pariwisata Kota Batu kembali memunculkan sebuah desa wisata yang bertemakan pewayangan di Dusun Jamberejo, Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Kampung yang bersih dan asri di kawasan Desa Beji disulap menjadi sebuah kampung kuliner yang bertemakan wayang. Dengan berbagai menu tradisional dan jajanan disajikan di Kampung Wayang Desa Beji. Munculnya desa wisata Kampung Wayang Beji ini ditandai dengan penancapan gunungan wayangan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Arif Asidik, di atas pelepah pisang di Kampung Wayang Beji. Sebelum dilakukan launching, Kampung Wayang Beji dibuka dengan tarian berjudul Garuda Nuswantara. Kemudian dilanjutkan dengan tarian Kisah Ramayana, lalu sebagai puncak acara digelar Ludruk Suro Aji Suryo. Launching desa wisata ini telah dibuka dengan beragam kegiatan sejak 12 November lalu, mulai dari kirap tumpeng, kegiatan keagamaan, pagelaran wayang kulit, hingga terdapat bazar yang diikuti warga sekitar. Saat meluncing desa wisata, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik menyampaikan hadirnya Kampung Wayang Beji ini untuk membangun Desa Beji dari sisi kekayaan seni dan budaya, sehingga setiap tahunnya perlu digelar kegiatan yang serupa di Kampung Wayang Beji. Rencananya, Dinas Pariwisata akan memberikan pendampingan agar ke depan Kampung Wayang Beji terus berkembang dan menjadi jujukan wisatawan dari berbagai daerah. Pemicunya Kampung Wayang Beji embrio yang luar biasa di bidang seni budaya, khususnya wayang dan ludruk. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Info 7 Malang Raya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, dilaksanakan kegiatan santunan 100 yatim dan 102 APA sekaligus launching Yayasan Pendidikan dan Sosial Zamrud Azhar Jaya. Minggu 15 November 2020 bertempat di Yayasan Pendidikan dan Sosial Azhar Jaya, Bedali Lawang, Kabupaten Malang. Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah, santunan yatim piatu dan duafa ini dihadiri pembina Yayasan Pendidikan dan Sosial Zamrud Azhar Jaya, Dr. Andes Haji Muhammad Misbahuddin SH SPD MM beserta jajaran, Kepala Basnas Kabupaten Malang Kiai Haji Ramadan SH MHI, Dr. Andes Kiai Haji Slamet Riyadi MPDI, Kepala Desa Dewi Buyati serta ratusan anak yatim dan duafa. Kegiatan peringatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Syifauddin dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Basnas Kabupaten Malang, Kiai Haji Ramadan SHMHI. Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan dan Sosial Zamrud Azhar Jaya yang telah mengadakan kegiatan peringatan Maulid dengan disertai santunan kepada anak yatim dan duafa, serta Basnas bisa menyerahkan bantuan kepada penerima yang membutuhkan dengan baik dan tepat. Acara dilanjutkan dengan mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Slamet Riyadi SPDI. Dalam mauidhah hasanahnya menjelaskan tentang Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat kepada umatnya. Mendengar azan, kita harus mendengarkan, menjawab, dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Orang yang mau menyantuni anak yatim serta orang yang sering membaca sholawat Nabi. Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Desa Bedali Lawang Dewi Buyati menjelaskan program Desa Bedali Lawang pada saat pandemi dan juga menghimbau masyarakat untuk tidak lengah akan pandemi dan terus mematuhi protokol kesehatan. Hal senada disampaikan pembina Yayasan Pendidikan dan Sosial Zamrud Azhar Jaya, Dr. Andes Haji Muhammad Misbahuddin MPDI.
Dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Basnas dan berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan ke depan ada program tahunan yaitu khitanan massal dan nikah massal. Acara ditutup dengan pembacaan doa yang dihantarkan oleh Kiai Haji Farid Ma'ruf, Ketua MWCNU Kecamatan Lawang, dan santunan kepada yatim dan duafa. Iwan Hikmawan melaporkan. Kemudian Muhammad Febrian Al-Fatih. Memanfaatkan waktu luang usai membereskan pekerjaan rumah, sejumlah ibu rumah tangga di Singosari, Kabupaten Malang, mengisi waktunya dengan membuat masker lukis. Pembuatan masker lukis ini dilakukan agar tetap produktif selama pandemi COVID-19. Sejumlah ibu rumah tangga di Desa Candirenggo, Singosari, Kabupaten Malang, yang tergabung dalam perkumpulan Dewi-Dewi, mengisi waktu luangnya dengan cara bermanfaat. Selepas mengerjakan pekerjaan rumah, mereka berkumpul di pos jaga yang terletak di lingkungan tempat tinggal mereka. Memiliki modal kemampuan melukis, muncullah ide untuk membuat masker lukis. Selain unik, masker ini menjadi berbeda dan tidak pasaran. Setiap orang pun dibagi tugasnya masing-masing. Ada yang bagian menggunting kain, menjahit, melukis, hingga bagian finishing. Hasilnya jadilah masker lukis indah dengan motif bunga, berbahan dasar katun premium, serta cat lukis khusus tekstil. Masker ini dijual dengan harga murah, mulai dari Rp15.000 hingga Rp25.000 per biji. Selama 4 bulan terakhir, ibu-ibu rumah tangga ini sudah bisa menjual hingga ratusan masker lukis yang dijual melalui marketplace atau pasar digital. Penjualannya pun merambah hingga luar kota, bahkan luar Pulau Jawa. Dalam sehari mereka bisa menghasilkan 40 masker lukis. Dengan kegiatan ini, selain menambah pundi-pundi rupiah, mereka juga bisa tetap produktif meski di tengah pandemi. Yang dihasilkan pun adalah masker yang merupakan kebutuhan utama selama pandemi COVID-19. Simon Alfredo melaporkan.